Warna apa kira-kira guys? Ya, balik lagi di Asko Motorsport YouTube. Nah, ini part ketiga. Kita mau cari pelek yang cocok buat Jimny kita. Nanti kita browsing. Nanti ikutin dulu cara nentuin ban yang cocok ke pelek yang cocok. Gimana caranya? Dari cara Asko. Nah, Asko Motorsport adalah dealer ban Yokohama resmi di Indonesia. Jadi untuk kalian yang pengen cari-cari ban Yokohama bisa kontak Asko. Oke, ini kita lihat, kita mau pilih ban seri Geolandar. Sesuai tagline-nya, kita bisa kemana saja. Oke, Geolandar dia ada banyak tipe, mulai dari X yang comfort buat jalan raya, ini SUV banyak kan, kayak CR-V Turbo, X-Trail, terus kayak banyakan si SUV monocoque gitu. Terus kalau favorit kita adalah ini Geolandar AT G015. Ini buat di Fortuner, Pajero, di combine ke ban apa aja, pelek standar maksudnya, pelek aftermarket, all. Nah, ini kita lagi menunggu nih, ya XMT belum masuk. Sementara kita nanti mau pilih pakai Geolandar seri yang MT. Kayak apa? Ayo lanjut. Kita dapat plakatnya dari Jepang, Yokohama Jepang. Kita juga tergabung di Yokohama Club Network. Let's go, kita pilih-pilih. Buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong di Asko bisa. Kita juga menyediakan meja buat kalian bisa sambil work from bengkel. Kita cari peleknya dulu lah ya. Peleknya harus Bradley. Jimny harus Bradley biar keren. Nah, jadi cara pilihnya kita cari, kalau dari website Bradley, itu Bradley itu websitenya apa? 4x4es.co.jp guys. Jadi nanti kalian bisa cari-cari sendiri detail-detail tentang ukurannya yang mungkin tersedia buat Pajero, Fortuner, Land Cruiser 300, Land Cruiser 200, Land Cruiser 100. Nah, kalian bisa cek di website ini. Oke, nah ini kita pilihnya Bradley V. Oke. Nah, di Bradley V itu ada pilihan warna buat di Jimny kita. Nah, kita pilihnya ini nanti nih. 16 inch, lebarnya 6, offsetnya -6. Oke. Nah, pilihannya itu bisa gunmetal, matte black, silver, dan pearl white. Nah, terus face-nya face 3. Di sini juga jelas. Kalian bisa lihat face 3. Nah, ini udah ditulis juga ada compatibility-nya. Oh, JB74. Kita punya JC. Oke. Kalau yang 5 door tuh serinya JC bukan JB. Face-nya kayak gini, guys. Buat secara tampilan samping. Nih kalau yang lebar-lebar begini nih, face 5 ini biasanya VX80 8,5 - 30 biasanya. Oke, ini pilihannya ada putih, silver, matte black, sama gunmetal. Bagus mana ini? Bagus mana? Ya, ntar tunggulah ya. Kalian nanti bisa lihat hasilnya. Dilakukan banyak tes-tes yang ekstrim, kayak dijalanin tanpa ban, jadi memang sengaja dibuat pasang pelek tapi nggak ada bannya, terus dijalanin. Ya, dijalanin tanpa ban, bukan bannya kempes loh. Kalau ada bannya kempes, tingkat kerusakannya mungkin lebih minim karena mungkin bannya stabil ya. Ini bisa lihat. Kalau yang mau nonton linknya di IG kita ada. Oke, tentu ini made in Japan peleknya. Seperti pilihan ban kita, Yokohama, juga brand Jepang. Mobil kita pokoknya mesti Jepang-Jepangan lah, karena mobil Jepang, ban Jepang, pelek Jepang. Nanti pakai parts-partsnya juga dari Jepang. Dia kayak parts 2 ada IPF dari Jepang, ada XA dari Jepang, Carmet dari Jepang gitu. Oke. Nah, gimana sih cara cari tahu ban yang pas untuk pelek kita?
Nah, biasanya kalau dari kita suka browsing, karena biasanya customer bertanya, bro, buat mobil A pakai size ini bagus atau enggak? Ya kadang kalau mobilnya mobil baru, kebetulan kalau Jimny kan sudah umum, kayak 225, 70, 16 itu pasti favoritnya Jimny. Nah kalau belum pernah, pasti kita coba cari tahu. Gitu. Nah ini website favorit kita untuk ngecek ban Yokohama. Ini websitenya gue cantumin di sini supaya nanti lu gampang cari-carinya, bisa di pause. Ya. Oke, website ini terus kita cari di bagian pilih line up guys. Oke. Setelah dibuka line up, terus nanti munculnya seperti ini karena kita pilih seri Geolandar. Nah, kayak yang gue bilang nih. Jadi ini yang ini serinya seri daily. Nyaman. Ini seri comfort nih. Ya, makin ke bawah sini makin comfort dia. Nah, ini tuh dia paling tengah-tengah ada Geolandar AT, mereka tuh paling tengah seri Geolandar. Kalau HT itu masih comfort. Gitu. Makin ke sini makin buat kasar ya, terrain. Ada XAT. Nah, kita pilih Geolandar MT. Gitu. Kenapa pilih Geolandar MT, bro? Nah, gue lihat tuh sidewall dia tuh cakep. Sidewallnya cakep. Terus memang mobilnya mau dipakai off-road. Mobilnya tidak peruntukan gue buat daily commuter, jadi gue nggak perlu ban AT. Jadi gue pakai jalan maksudnya nggak buat khusus muter-muter di jalan kota, jadi nggak perlu ban AT. Jadi gue mau langsung pakai ban MT, gitu. Terus ban MT dari Geolandar itu dia tuh feature-nya kalau kalian bisa lihat, ada dia agresif buat di jalanan kasar. Terus dia umurnya panjang, klaimnya dari Yokohama. Jadi dia materin tapi dia nggak terlalu soft banget compoundnya, jadi nggak terlalu cepat habis. Banyakan kan ban MT itu kalau dipakai di jalan raya pasti langsung cepat habis. Kenapa? Soalnya dia compoundnya biar tebel tapi dia halus. Maksudnya apa ya? Lembek gitu. Jadi mudah kekikis gitu. Karena dia nggak terlalu mudah kekikis, jadi dia tuh lebih quiet. Kenapa lebih quiet? Karena bannya nggak gampang keriting. Jadi antara satu tapak dengan tapak yang lainnya tuh tingginya tetap rata. Nah, kalau ban keriting itu penyebab berisik. Jadi kalau bannya tidak mudah keriting, jadi sesuai poinnya dia tidak terlalu berisik. Walaupun ban MT pasti bersuara dibandingin ban standar Jimny yang ban HT gitu. Oke. Nah, dia udah dipakai di Baha, dipakai di AXCR gitu. Kalau nonton web YouTube-nya JJ Logi AXCR kayak apa bisa nonton. Feature-nya ban G003 Geolandar MT itu ada 5. Nomor 1 itu dia ada mud and stand ejector. Jadi posisinya dia di dasarnya. Jadi bannya bisa waktu dipaksa rolling itu tanah dan batu bisa kedorong keluar gitu. Oke, yang kedua ada jalur sequential side. Itu dia berguna untuk improve traction di jalanan yang basah atau lumpur yang lumayan keras gitu. Oke. Terus yang ketiga itu dia punya side jarak antara patternnya itu sangat besar. Jadi dia memudahkan dia meningkatkan traksi dan pengeluaran debu atau lumpur, batu, surface yang yang bisa dikeluarin lah, karena dia mudah, nggak gampang nyangkut batu karena jaraknya gede-gede gitu. Ya menurut si website. Oke. Yang keempat itu adalah side blocknya agresif. Ini yang bikin gue suka sih sama Geolandar MT. Jadi side blocknya itu tuh kayak sirip-sirip gitu loh. Oke, yang kelima dia desainnya tuh didesain supaya shouldernya itu besar supaya kelihatan lebih
off-road feel-nya tuh lebih kuat gitu. Terus dia walaupun dia black letternya seperti yang yang kita mau, dia tulisan Geolandar MT-nya tuh tidak putih, tapi dia hitam. Karena menurut gue jadi lebih clean. Kalau lu pakai yang putih, yang ada putih, terus lu pakai misalnya buat mepet-mepet batu, kegesek-gesek, sayang tuh tulisan putih-putihnya itu tuh rusak gitu, kelupas-kelupas gitu, jelek. Kalau menurut gua. Oke, seperti itu penjelasannya dari webnya. Kalian yang kalau mau tahu tentang produk-produk brand ban Yokohama ini, kalian bisa kontak kita, tanya-tanya, atau juga bisa tanya-tanya, browsing di website ini, website yang Jepang. Karena most likely semua jenis bisa mereka akan supply gitu. Kayak Yokohama AD09 yang sudah mau masuk, terus katanya mau masuk XAT, kita tunggu aja dari Yokohama Indonesia. Oke, kita lanjut ke bawah. Buat kalian yang penasaran kita pakai warna apa, lanjut. Nah, ini dia bannya, Geolandar G003 MT. Nah, kita pilih bannya 225/75/16 sesuai dengan yang kalian udah lihat. Kita browsing lebarnya pas, lebar 6 pelek yang kita mau. Nah, tapaknya keren. Ini kayak gue bilang, jadi dia ininya shouldernya cakep kayak yang penjelasan tadi. Terus ini juga gagah banget nih bagian sininya. Oke. Nah, buat peleknya, ini peleknya Bradley V 16x6 offset -6. Warna apa kira-kira guys? Silver nih ya. Kita pilih putih guys. Oke, dia udah dapat pentil. Nah, ini pentilnya short nih. Terus hitam sini. Oke, lanjut kita pasang-pasang. Nanti gue yang pasang. Ngomongin feature dikit, nah di Bradley yang V16 ini dia ada knurlingnya nih. Knurling itu dia menjaga supaya bannya nggak gampang geser. Ya, oke, lanjut kita pasang guys. Kalau mau masang, ban itu biasa ada tandanya nih, merah titik-titik. Nah, titik kuning ini di pentil bro. Nih kalau pasang ini sebaiknya dekat dengan pentil, kalau bisa align satu garis. Oke, lanjut kita pasang. Nah, ini harus align ya, nanti kalau bisa digerakin lebih baik, cuman usahakan waktu nge-mount bannya itu posisi titiknya disesuaikan. Tujuannya apa? Biar balancingnya lebih sempurna, jadi titik ketemu beratnya lebih baik. Sometimes di ban yang seri Neova di-combine dengan pelek dari Jepang itu biasanya bisa kayak cuman 5, bahkan bisa kosong. Tapi kalau kita geser ininya lari jauh nih begini, biasanya bisa jadi banyak. Jadi tiba-tiba bisa jadi 40 atau 20 gitu. Oke, kita pasang dulu ya guys.
truth nih. Kalau kita install ban, paling penasaran tuh waktu bannya 100% ngeplak. Kayak apa dia? Ya. Depan udah, belakang belum. Top depan juga belum setengah. Nah, udah selesai pemasangannya. Supaya reviewnya lebih jelas, ayo kita jalan-jalan sama-sama. Nanti gue mau kasih lihat kalian perbedaan speednya, fuel consumption-nya sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya kalian tuh bisa lihat di part 1. Oke, let's go. First impression dari Yokohama Geolandar G003 yang seri MT. First impression gua sih yang pertama, yang MT ini sidewallnya lebih keras dibanding yang standar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling notice adalah ini bannya lebih terasa ke jalan, lebih kayak bergerigi gitu ya. Karena emang ban MT kan dia gerigi ya. Jadi antara telapaknya tuh bergerigi, jadi terasa kayak ada di low speed tuh ada kayak grrrr gitu. Tapi nggak tahu kalau apakah MT ini terasa di Jimny doang atau mungkin di 4x4 yang lebih mahal mungkin tidak terasa. Kita nggak tahu. Nah, sekarang ini kita supaya lebih real, kita mau coba naikin ke jalan tol supaya ada perbandingan nih. Kan di part 1 kalian bisa lihat mobilnya lumayan irit. Apakah bisa seirit itu juga? Apa dia fuel efisiensinya turun jauh gitu. Tapi pengalaman kita selama bannya digedein itu pasti fuel efisiensi turun. Terus rem juga semakin sulit. Terus tenaga mesin juga harus lebih dipaksa untuk bisa mencapai speed 100 atau lebih gitu ya. Jadi kayak di stasioner nanti kita coba di 40, 60, 80, 100 gitu. Berapa sih di MID-nya? Fuel consumption-nya ya, sambil dilihat. Ini di 50 kita coba stabil di 50 supaya cocok kita pakai cruise control. Kita lihat di 50. Cruise control on ya 20 kurang. Kita coba di 60. Ya, memang butuh effort sih guys. Butuh effort. Di 60 kita coba cruise control lagi. Ya beda dikit sama 50. Oke, jalanannya lumayan rata. Nah, ini udah mulai nanjak. Fuel consumption-nya langsung turun. Karena mobilnya paksa ngegas ya.
Ya, tapi smooth sih, nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Smooth di speed 70-an ini lumayan smooth. Terus sidewall yang keras itu memberikan efek tidak wobble lagi. Tadinya kan mobilnya kayak agak bergerak-bergerak karena bannya tingginya 80. Ya ini turun ke 75 dengan sidewall yang lebih keras. Ya ini lebih diem sih. Lebih tidak wobble mobilnya. Nah ini anginnya padahal cuma udah gue turunin 2 PSI. Standarnya tuh 26. Ini 24 PSI. Ya kita coba ini di 80. Wah ya sulit untuk stabil di 80 aja kita butuh tekanan pedal sampai segini untuk stabil di 80 ya. Ini di 80 itu 1:10 guys, tinggal guys 1:10. Kalau kita coba lebih sampai 100 apakah bisa? Wah kalau ditambah lagi langsung kick down ya, berat sekali menuju 100 ya, berat sekali ya. Cuman ini lebih stabil jauh sih. Kayak ini belok cornering itu lebih stabil dengan shock standar ya. Wah ya berat sih, berat guys. Signifikan efeknya ganti ban yang lebih besar dari 195/80/15 ini kita ganti ke 225/75/16. Itu sangat signifikan. Perbedaan performa di speed 80 sampai 100 itu benar-benar tadinya lebih smooth sailing gitu ya, kayak pelan-pelan bisa bertambah. Kalau ini kalau kita kendorin sedikit speed langsung turun, drop cepet. Tapi kalau di depan ada tiba-tiba mau ngerem, wah ya ini ngeremnya juga lumayan effort juga karena mungkin lebih besar ya ban yang mesti diberhentikan gitu. Base-nya sih di 60 sampai 80 tuh sih enak sekali sih, nggak ada bedanya sama yang ban HL. Tapi kalau di 80 sampai 100 tuh bener-bener terasa berat banget sih. Nggak ada, kayak mobilnya nggak mau digas. Kayak nggak mau digas. Udah kita pedalnya udah berapa persen nih? Hampir 70% kali ya. 70-80%. Gue mau bahas kenapa sih kalau tadi gue ngomong pressure-nya udah dikurangin. Ya karena ini tuh standarnya kan ban HL itu dia nggak ada requirement-nya, cuman maksudnya bisa menampung bobot mobilnya sekian ton gitu misalnya. Nah karena ini bannya speknya lebih besar, load rate-nya lebih besar dibanding yang standar, jadi kita pakai yang pressure-nya lebih rendah pun aman gitu. Kalau kalian mau cek juga bisa tuh di website yang tadi itu ada juga tire pressure yang aman, ditujukan buat mobil apa, terus bannya size-nya apa, bisa dicoba juga di situ. Jadi kalian bisa kulik-kulik, website-nya menarik buat si website Yokohama itu. Nih kalau nggak ada, kalau nggak pasang nih nggak ada, lu mau taruh minum di mana nih? Nggak ada. Saya taruh minum, ya kan? Nah lanjut lagi, kita mau cerita-cerita ya. Emang tidak diperuntukkan, ban ini memang tidak diperuntukkan buat kalian yang rutenya tol, rutenya jalan-jalan raya harian terus menerus. Ya kalau kalian pakai ban MT ya kalian gunakan buat off-road lah, jangan di jalan raya terus menerus gitu, sayang. Kalau kalian emang tujuannya buat jalan raya, pakailah ban AT, sayang. Pertama, fungsinya lebih sesuai. Kedua, kalau pakai ban AT tidak seberat atau seberisik ban MT. Oh ya, tadi ngomongin berisik, ini sih surprise, ini nggak sampai seberisik ban yang apa ya, merek X lah gitu ya.
ini lebih kayak ban AT. Waktu itu kita pernah pakai ban AT, ya mungkin umur pakainya udah sampai 70.000 kilometer gitu kurang lebih. Nah itu kurang lebih kayak begitu loh suaranya. Pasti udah tidak sehalus ban standar kan. Buat kalian yang mau pakai ban AT ya buat harian lebih cocok. Ganteng juga tetap ganteng pakai ban AT. Nggak usah pakai ban MT kalau pemakaiannya di jalan raya sih. Sayang. Bener-bener buang-buang uang gitu. Pertama jadi boros bensin ya kan. Kedua pasti ban MT itu karena dia peruntukannya off-road, dia punya load index tuh lebih kuat, bisa lebih berat, jadi ply-nya lebih tebel, jadi lebih berat buat jalan juga karena bobot si bannya, lapisan bannya itu sidewall-nya, tapaknya lebih berat gitu. Ada 10 ply, 8 ply, 12 ply, 16 ply bahkan. Nah itu tuh mempengaruhi berat dari bannya. Jadi kalau kalian pakai ban MT buat harian sih sayang sih menurut kita ya. Nah, terus berikutnya kalau pakai ban yang harian ya AT lebih the best lah gitu. Wah ini macet guys. Tentang rotasi ban buat ban AT, ban MT, ban harian. Jadi kalian tuh perlu banget rajin untuk balancing, perlu cek rotasi. Itu mobil mungkin kalau ban MT itu menurut gua rekomendasi maksimal tuh 15.000. 10.000 the best lah. Ban AT, ban MT 10.000 baiknya dirotasi, disilang paling enggak. Disilang. Jadi yang belakang pindahin ke depan, belakang kanan pindah depan kiri, belakang kiri pindah depan kanan. Tujuannya apa? Supaya bannya itu nggak keriting. Jadi pemakaian ban antar jaraknya itu kan tadinya kan square ya, kotak. Nah setelah dipakai dia akan menjadi bulat gitu. Nah setelah dia jadi bulat itu nanti membuat telapak ban kalian itu nggak rata gitu. Jadi nanti dia membuat bunyi yang nggak enak didengar. Lebih ke bunyi sih, getar sih pasti mungkin bisa hilang di balancing. Tapi kalau dia bersuara itu tidak bisa dihilangkan di balancing. Jadi kayak bunyi ban yang berdengung atau bunyi ban yang mengganggu itu banyakkan dari telapak ban yang sudah tidak rata gitu. Jadi kalian tuh penting banget. Apalagi ban MT ini kan dia pasti mudah habis dipakai di jalan aspal. Nah kalau kalian mungkin rute off-roadnya banyakan aspal dulu, terus baru tanah, untuk sering banget di rotasi supaya dia bannya makan habisnya rata. Dan nanti kalau kalian road trip lagi nggak terlalu berdengung, kan sayang kalau udah berdengung kan udah nggak enak nyetirnya gitu. Nah jadi nanti buat kalian yang mau tanya-tanya tentang ban Yokohama, kalian bisa cek Asko Motorsport atau mau DM admin kita, tanya-tanya bisa, silahkan. Sampai jumpa di part berikutnya. Sekian part 3. Bye.